Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh ampunan. Pada kesempatan kali ini, bagi seorang beriman, senantiasa kita berusaha istiqomah di dalam melaksanakan ibadah puasa ini dengan yang sebaik-baiknya. Dan tentunya ibadah yang kita lakukan itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat parameter dari sah dan rusaknya puasa yang kita lakukan, yang pertama nilai formal, di mana puasa yang dilakukan itu hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan seks, tetapi tidak ada penambahan kualitas nilai-nilai ketakwaan. Dan bahkan yang nilai formal ini kadang-kadang orang melakukannya karena memang ada hadis bahwasannya tidurnya orang berpuasa ibadah, sehingga tidak melaksanakan kegiatan apapun dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Tetapi setelah diselidiki, hadis itu ternyata hadis dhaif yang tidak bisa jadikan sandaran. Kalau seandainya itu berlaku bahwa orang tidurnya dalam puasa itu dianggap ibadah, maka tidak perlu melakukan nilai-nilai ibadah ketakwaan yang lainnya. Maka sekali lagi bahwa hadis itu adalah dhaif. Rasulullah SAW mensinyalir, kam min shaimin laisa lahu minal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dengan puasanya kecuali hanya menahan haus dan lapar saja. Nah, yang kedua, hadirin rahimakumullah, puasa yang nilai fungsional inilah bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tidak melakukan hubungan, tetapi justru dia berusaha untuk meningkatkan kualitas puasanya dengan amalan-amalan soleh. Dia akan berusaha semaksimal mungkin agar puasanya betul-betul berkualitas, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata. Maka diisi dengan berbagai macam aktivitas yang bermakna, bermanfaat, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya, mengejar la'allakum tattaqun. Apa saja amalan utama di bulan Ramadan yang harus dilakukan agar puasa itu berkualitas? Yang pertama, idza kana Ramadan fa'akti minas shadaqah. Perbanyak itu sedekah, berinfak, peduli kepada sesama. Dan bahkan dalam Quran surat Maun dikatakan juga, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang merusakkan agama? Fadzarikal ladzi yadul yatim, mereka yang tidak peduli kepada anak yatim, tidak peduli kepada fakir miskin, dan bahkan dikatakan sebagai pendusta agama. Maka hendaklah Ramadan saatnya sekarang ini untuk memperbanyak sedekah. Dan bahkan diceritakan beberapa hadis bahwasanya Rasulullah itu
ringan tangan, dan bahkan lebih giat berinfak, bersedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Apalagi dalam Al-Quran disebutkan ciri orang beriman, alladzina yunfikuna fi syarra'i wad-dharra wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Alladzina yunfikuna fi syarra. Orang yang beriman itu diantaranya adalah mampu menafkahkan sebagian rezekinya, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Maka hendaklah Ramadan ini kita memperbanyak sedekah. Yang kedua, wa qiraatil Quran. Allah melipat gandakan dan bahkan satu huruf bisa 10 kali lipat. Maka upayakan bulan Ramadan ini sering-sering membaca Al-Quran. Dan bahkan apabila kita sering membaca Al-Quran, maka di yaumil akhir Al-Quran sendiri Allah akan memberikan syafaat pertolongan pada kita semua. Hendaklah kita sering membaca Al-Quran agar Quran itu memberikan cahaya nur kepada kita semua. Tingkatkan membaca Al-Quran. Jangan sampai kemudian anak cucu kita tidak bisa baca Al-Quran. Usahakan Ramadan ini adalah bulan membaca Al-Quran, bulan di mana kita akan evaluasi terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, agar tidak ada lagi anak-anak kita, cucu-cucu kita, remaja kita, keluarga kita ini tidak bisa baca Al-Quran. Saatnya sekarang ini, mari berinteraksi dengan Al-Quran, agar Al-Quran itu memberikan cahaya kepada kita, dan di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaat pada kita semua. Dan yang berikutnya adalah wakum qiyamul lail. Kita tingkatkan kualitas puasa itu dengan wakum qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan namanya salat tarawih, kita upayakan salat tarawih itu dengan qiyamul lail itu, dengan ada yang melaksanakan 11 rakaat, ada yang 23. Kita tidak perlu mempertentangkan pada persoalan rakaat. Kadang-kadang ribut kita mempertentangkan persoalan rakaat yang kita lakukan salat tarawih, tapi sementara kita tidak pernah meributkan kepada orang yang tidak pernah sholat tarawih. Maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas tarawih kita ini, agar betul-betul, apalagi di situ ada janji Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asyaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah di sepertiga malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahanmu, dan Allah akan mengangkat derajat kita. Insya Allah itu janji Allah. Mudah-mudahan kualitas puasa pada bulan ini, dan anggaplah puasa bulan ini, Ramadan ini adalah puasa yang terakhir, karena tidak ada jaminan apakah kita berjumpa kembali dengan Ramadan. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Semoga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, sebagaimana tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun. Kita gapai iman dan takwa, dan semoga taqabbalallahu minna wa minkum. Ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.